Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. InsyaAllah kita akan sambung kajian kitab kita Haqa'iq Anit Tasawuf li Syekh Masyayikhina Allahi alaih. Kita sampai di alamatul mahabbah, ciri-ciri cinta. Dari buku ini beliau menjelaskan bahwa seorang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah, melakukan tariqah ilallah, melakukan tariqah itu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri itu adalah sebenarnya secara konkretnya dia melawan hawa nafsu, membuang sifat-sifat buruk dan menghiasi diri dengan akhlak mulia, membangun sifat-sifat kerohanian. Karena Allah dekat dengan sifat-sifatnya. Apabila Allah memberikan akhlak kepada jiwa seseorang, akhlak demi akhlak, akhlak demi akhlak, itulah perjalanan menuju kepada Allah. Itulah yang disebut at-tariq ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan amal, tetapi ruh. Ya. Orang yang sedang menanamkan akhlak, orang yang ingin berakhlak sebetulnya orang yang ingin dekat kepada Allah. Nah, oleh karena itu, natijah atau buah dari perjalanan itu yang pertama kali tumbuh dalam hatinya al-hub, cinta. Cinta kepada Allah. Atau Allah berikan cinta maka tumbuh cinta. Ya, kita telah menjelaskan definisinya cinta dan kemudian dalil-dalilnya serta sebab-sebab yang menumbuhkan cinta. Sekarang ciri-ciri ya, alamatul mahabbah. Itu yang pertama, orang akan tumbuh cinta. Yang kedua kasyaf, yang ketiga ilham, ya. Yang keempat adalah karamah. Mahabbah, kasyaf, ilham dan karamah. Alamatul mahabbah. Tafadhal. Apa yang bersangkutu dan Allah Ta'ala menekan Nabi wa Nabi wa Nabi Masyidina Tibaran Amin. Amin. Alamatul mahabbati. Kathirun minan nasi man yadda'i mahabbatallahi wa rasulih wa ma ashala da'wa lisani fala yanbaghi lil insani an yattabi'a bi ibtida'i nafsi bal alayhi an ya'lama anna lil hubbi alamatun tadullu alayhi wa thamaran tadhuru fil qalbi wal lisani wal jawarihi fa idza Simar wa thimaran tadhuru fil qalbi wal lisani wal jawarihi fa idza arada an la yaghsha nafsuhu fala falyad'ha fi mawazin al hubbi apa? Falyad'ha Yaghshu wala yaghshu? Yaghshu. فإذا أراد ألا يغش
نفسه فليضعها في موازين الحب وليمتحنها بعلاماته وهي كثيرة. غشا يغش معلش غشا يغش. Naam. Ciri-ciri cinta. Kasirum minan nas, ramai orang man yadda'i mengaku mahabbat Allah, cinta Allah dan Rasulnya. Dan alangkah mudahnya pengakuan lisan. Wa ma ashala da'wa al-lisan. Alangkah mudahnya pengakuan lisan. Maka fala yambaghi, tidak sepatutnya lah manusia an yaghtarra, terpedaya dengan khida'an nafs, tipu daya nafsu. Lidah ini kan umpama sudu, tahu sudu? Isi kepala itu umpama panci. Ya, jadi lidah itu apa yang dikeluarkan, yang diucapkan ikut apa yang ada dalam akal itu. Akal itu umpama panci. Nah, akal ini dia sebagai wakil dari dua bos. Ya. Ada nafsu, ada ruh, kalbu. Kalau dalam tubuh manusia rohaninya tidak ada akhlak mulia, maka yang berkuasa nafsunya. Maka disebut an-nafsul ammarah. Tetapi kalau jiwanya, rohaninya sempurna, maka nafsunya kalah. Nah, ketika nafsunya kalah, maka isi pikirannya baik. Kalau isi pikirannya baik, maka bicaranya baik. Ya. Nah, maka nafsu punya sifat khida', menipu. Melakukan kebaikan, rupanya nak dipuji, kan tipu. Melakukan kebaikan karena ada kepentingan. Ya. Nah, maka lidah pun terpedaya oleh tipuan nafsu. Maka orang boleh mengaku macam-macam benda lah. Saya baik, saya ikhlas, saya soleh, saya. Gitu. Namun tentang cinta kepada Allah ini ada ciri-cirinya. Ya. Maka fala yambaghi lil insan, tidak sepatutnya manusia itu terpedaya oleh tipuan nafsu. Bal alaihi, bahkan wajib an ya'lama, manusia itu mengetahui apa? Anna lil hubbi alamatin, bahwa cinta mempunyai ciri-ciri. Tadullu alaih, yang menunjukkan cinta. Ada ciri-cirinya. Bahkan bukan hanya ciri-ciri, bahkan ada simaron, ada buahnya. Ya, tadi ada alamatin, ada alamatnya. Yang kedua ada simaron, ada buahnya. Buahnya di mana? Muncul dalam hati, lidah dan anggota tubuh. Ya. Fa'idha arada, maka ketika ia menginginkan manusia itu untuk tidak tertipu oleh nafsunya itu, maka hendaklah dia meletakkan nafsunya di timbangan cinta. Dan hendaklah menguji nafsunya dengan alamat-alamatnya. Ketika orang nak mengaku bahwa saya cinta Allah, bahwa saya soleh, bahwa letakkan di timbangan cinta. Ya. Letakkan dalam ujian melalui ciri-cirinya. Ada tak ciri-ciri ini? Kalau kita tahu ciri-ciri ini ternyata kita ada,
berarti itu betul cinta, bukan tipuan nafsu. Ya, wal yamtahinha bi alamatihi. Ujilah nafsu itu dengan ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya banyak, antara lain al-awwal liqa'il habibi bi tariqil kashfi wal musyahadati fi daris salam. Nah, apa hubbu liqa'il habib? Suka, nak bertemu kekasih. Nak sangat, suka sangat liqa'al habib, bertemu kekasih. Apa bertemu kekasih itu? Allah kan tak dapat dilihat karena Allah gaib mutlak. Ya, tapi dia nak bertemu. Bertemunya melalui jalan apa? Al-kasyf. Jalan kasyaf. Wal musyahadah. Dan syuhud. Fi daris salam, di negeri yang penuh kedamaian. Ya. Jadi seorang tentunya bertemu kekasih itu ya penuh kedamaian. Ya, penuh kedamaian. Di akhirat kita akan tersingkap dan akan menyaksikan kekasih kita. Ya. Kita nak hidup ini untuk akhirat. Ya. Apa yang dia lakukan untuk akhirat. Untuk apa akhirat? Karena di sana bertemu kekasih. Macam orang pergi jauh meninggalkan negerinya, kekasihnya ada di kampungnya. Maka dia mengumpulkan harta benda, nak dia bawa balik ke kampungnya. Nah, sangat balik. Karena ada kekasihnya. Kalau tak ada kekasihnya, tak nak balik. Nah, maka dia melakukan ibadah untuk akhirat itu karena hubbul liqa'il habib. Karena nak jumpa kekasih. Ya. Maka mesti melalui kasyaf dan musyahadah. Dan itu kasyaf dan musyahadah itu nanti di akhirat untuk orang yang di dunianya juga kasyaf dan musyahadah. Kalau di dunianya kasyaf dan musyahadah, maka di akhiratnya kasyaf dan musyahadah. Ya, tetapi kalau di dunianya tak melihat, maka di akhirat pun tak melihat. Ya. Apa ayatnya itu, wa man kana a'ma fahuwa fil akhirati. Ya. Di akhiratnya tak musyahadah, tak kasyaf, di akhiratnya pun tak musyahadah, tak kasyaf. Naam. Fala yatasawwaru ayyuhibbal qalbu mahbuban illa wa yuhibbu musyahadatahu wa liqa'ahu. Musyahadatahu wa liqa'ahu. Dan tidak dapat dibayangkan hati mencintai kekasih, melainkan dia nak melihat, menyaksikannya dan bertemu, menemuinya. Ya, karena jika orang cinta nak berjumpa, tak ada orang cinta tak nak berjumpa, itu tak ada. Ya. Tak ada cinta itu tak nak berjumpa. Namun di dunia ini susah nak berjumpa. Ya, tapi di akhirat dia boleh berjumpa. Ya. Namun ciri-cirinya pun di dunia ada. Dia nak berjumpa. Maka dia sudah kasyaf, sudah syuhud di dunia ini. Apa maksudnya kasyaf syuhud? Maka dia menyaksikan makhluk apapun ya, yang dia saksikan. Disitulah dia menyaksikan Allah. Ya. Dia berinteraksi kepada makhluk, dia berinteraksi kepada Allah. Dia berbuat baik, dia menghormati, dia memberi kepada Allah. Menghormati makhluk Allah yang Allah perintahkan.
Itu namanya syuhud. Wa idza alima annahu la wusula illa birtihali min ad-dunya wa mufaraqatiha bil maut fa alayhi an yakuna muhibban lil maut wa ghairi minhu. Naam. Jika dia mengetahui bahwasanya tidak akan sampai kecuali dengan meninggalkan dunia, illa birtihali minad dunya, melainkan pergi dari dunia, dan wa mufaraqatiha, dan meninggalkan dunia dengan cara apa? Bil maut, dengan mati. Maka berarti ia wajib mencintai kematian. Ya, mencintai kematian, tidak lari dari kematian. Ghairi farin minhu, tidak lari dari kematian. Maka mereka orang yang cinta Allah itu selalu cakap mati, nak mati, nak mati, nak mati. Ya. Kenapa? Karena ya, dia cinta Allah. Kenapa? Karena bertemu Allah itu mati. Namun bukan orang nak mati dia tak punya bekal, itu suara kasyaf dan suhud. Nak mati, nak mati, nak mati. Itu orang yang tidak ada kasyaf dan ada suhud. Kasyaf suhudnya nanti di akhirat. Nah, tapi dia sudah punya di dunia itu. Itu sebab orang sufi dikatakan ulama ul akhirah. Ya, ulama akhirat. Baik. Qala li'anna al-mauta miftahul liqa'i. Miftah apa? Miftahu. Nah, karena mati adalah kunci pertemuan. Mati itu kunci pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Allah. Orang yang suka berjumpa Allah, maka Allah juga suka berjumpa kepadanya. Memang selalu dikatakan begitu. Ya, seperti uzkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kamu. Ya. Seolah-olah kita melihatnya di sini, kita dulu baru Allah. Padahal tak ada yang kita dulu. Allah dulu baru kita. Bahkan kalau secara hakikat Allah dulu ya, baru Allah. Ya. Allah dulu di batin, kemudian Allah kemudian di zahir. Itu menurut hakikat. Kalau menurut zahir ya, kita dulu baru Allah. Ya. Seperti misalnya orang nak kaya raya, maka orang kerja dulu, susah-susah dulu, ada keperluan dulu, ya, ada kebutuhan dulu, baru kemudian Allah bagi. Padahal lebih dulu Allah bagi daripada kita perlu. Ya. Karena perlu usaha itu wujud dari pemberian. Ya. Perlu dan kemudian usaha itu utusan, itu pemberitahuan akan Allah memberi. Nah, maka tulisannya memberi dulu. Maka kemudian Allah turunkan ke dunia, Allah beritahu bahwa Allah nak memberi. Apa? Perlu. Nah, perlu itu ya, adanya kemudian pada makhluk. Dan Allah tak perlu. Allah tak ada sebab, tak ada alasan untuk memberi. Tak. Ya. Tauhid yang bersih, yang memandang bahwa Allah melakukan apapun tanpa illah, tanpa sebab. Karena Allah tidak terpengaruh oleh apapun. Allah yang mempengaruhi semua. Kita mungkin ada orang menangis-nangis, memohon-mohon. Mula kita tak suka, lama-lama kita hati terenyuh kasihan. Tidak kepada Allah. Orang yang memohon-mohon kepada Allah, Allah memberi bukan karena Allah kasihan. Allah memberi karena memang Allah nak memberi.
Maka ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang mendapat hidayah, ada orang tidak mendapat hidayah. Itu kehendak Allah. Jika Allah suka untuk berjumpa kita, maknanya Allah memberi rasa suka itu kepada kita untuk nak bertemu Allah. Itu. Ya. Tak ada seorang yang tak suka bertemu Allah, tiba-tiba Allah nak, dan di akhirat bertemu Allah. Sebetulnya aku tak suka Allah, tapi Allah nak, tak apalah. Tak ada. Ya. Contoh misalnya, orang cinta kepada seseorang, lakilah cinta kepada perempuan. Cinta, aku cinta padamu. Perempuan itu belum tentu cinta. Ya, belum tentu cinta. Nah, kemudian perempuan itu menerima, aku pun mencintaimu, Bang. Itu kan? Atau siapa dulu lah. Itu. Nah, kalau orang aku mencintaimu, lalu perempuan itu tidak mencintainya, ya, apakah boleh terjadi percintaan itu? Tak boleh. Tak jadilah. Dan mungkin orang yang mencintainya pun batal lah. Kenapa? Karena dia tak terima. Selesai. Itu. Apabila seseorang, aku mencintaimu, oke, aku juga mencintaimu. Itu sebab Imam Ibn Arabi memberikan gambarannya, tak ada orang yang mencintai orang lain. Tak ada. Ya, ketika orang mengatakan kepada orang lain, aku cinta padamu, sebetulnya aku cinta padaku. Karena setiap orang hanya punya satu diri, satu aku. Tak ada yang menjaga diri seseorang kecuali orang itu sendiri. Karena Allah memelihara seseorang melalui orang itu sendiri, tak melalui orang lain. Ya. Kalau melalui orang lain, itu pun bukan orang itu memelihara orang lain, tapi Allah memelihara orang itu melalui orang lain. Allah juga yang memelihara, bukan siapa-siapa. Kalau Allah tak nak memelihara kita dari orang lain, maka tak ada orang lain yang memperhatikan kita. Jadi jangan menuntut, kamu tahu kenapa tak memperhatikanku? Karena Allah tak nak. Nah, orang ahli tauhid, dia berpandangan itulah musyahadah, itulah kasyaf. Jadi tak pernah ada orang salah di matanya. Karena tak ada yang tak Allah. Kamu suamiku, kamu istriku, kamu. Misalnya ada istri yang sudah tak cinta kepada suami. Suami menangis-nangis pun mana sudah tak cinta, sudah bye-bye. Maka seorang mukmin hendaklah hatinya tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Tidaklah mencintai secara berlebihan. Dan tidak juga membenci siapapun. Itu tauhid. Bahkan itulah adab kepada Allah. Ya. Yang ada, dia cinta kepada Allah, maka dia boleh mencintai siapapun, khidmat kepada siapapun, dan berbuat baik kepada siapapun. Itu yang ada begitu. Nah, maka jika Allah ingin bertemu, maka cirinya kita ingin bertemu kepada Allah. Ya. Namun tetap kita tak tahu Allah mencintai kita tak, maka taunya bahwa Allah mencintai kita, tumbuhlah cinta kita kepada Allah. Maka kita cerita, aku mencintai Allah, Allah mencintai aku. Itu dari segi zahir. Tapi dari segi batin, Allah dulu memberi cinta. Ketika Allah mencintai kita, maknanya Allah memberi cinta kepada kita. Aku cinta padamu, kata Allah. Makanya kan ada dalam hadis, idza ahabballahu abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, ya, maka berkata kepada para malaikatnya, ahibbu fa innallaha yuhibbu. Ya, pertama Allah cakap dengan Jibril, ana uhibbu ya Jibril. Ya, fal yuhibbu. Maka Jibril berkata kepada para malaikatnya, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu. Gitu. Kan Allah dulu memberikan cinta. Sampailah ke hamba itu, maka hamba itu cinta kepada Allah. Ya, orang yang cinta kepada Allah itu
sebagai tanda bahwa Allah cinta kepadanya. Ya. Apa-apapun Allah terlebih dahulu, bukan kita. Wujud kita pun wujud Allah dulu, baru ada wujud kita. Kalau tak ada wujud Allah, Allah tak ciptakan wujud kita. Nah kemudian semua sifat pun demikian. Ya. Semua sifat. Namun kita mengatakan kalau tak ada manusia, siapa yang akan menunggalkan Allah? Itulah dari segi zahir. Siapa yang akan menyembah Allah kalau tak ada makhluk? Itulah dari segi zahir. Ya. ولهذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يحبون الشهادة في سبيل الله ويقولون حين يدعون للمعادة مرحبا بلقاء الله. Oleh karena itu para sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim suka mati syahid di dalam sabil Allah, jalan Allah. Mereka berkata ketika disuruh untuk perang, marhaban biliqaillah. Ya. Marhaban biliqaillah, selamat datang ya untuk bertemu Allah, marhaban. Ya. Bahkan Sayyidina Bilal mengatakan ghadan wa Muhammadah, katanya ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa sahbah. Ya. Wa parhata, aduh gembiranya esok bertemu kekasih. Siapa? Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Nah itulah orang cinta pasti nak bertemu. Setelah Nabi wafat, para sahabat itu, karena Nabi berkata, jika engkau nak jumpa aku segera, jumpailah aku di pintu syahid. Semua para sahabat itu tak pernah lupa nak mati syahid. Maka sahabat semua keluar berdakwah. Kalau ada seruan peperangan, dia paling depan, karena tahu bahwa itu jalan syahadah. Maka orang-orang yang lurus jalannya bertemu Allah itu ada 4. Pertama an-nabiyyin, para nabi. Ya, kita tahulah ya, nabi itu mukhtar, mustafa, pilihan Allah. Ya, dia lurus menyaksikan Allah. Ya, dia lurus kasyaf kepada Allah. Yang kedua siddiqin, aulia. Nah, untuk aulia ini memang perjalanannya untuk jalan lurus bertemu Allah itu memang perjalanannya penuh dengan rintangan. Ya, jahadatun nafas, muhasabatun nafas, mukhalafatun nafas. Ya, mesti beribadah, meninggalkan maksiat. Tapi ada satu yang tidak lama perjalanan dan tidak ada rintangan, lurus betul. Ya, wasyuhada, mati syahid. Itu sebab ketika ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Yang terakhir wassalihin. Orang-orang ahli taat. Ini pun nak jalan lurus, nak jumpa Allah itu rintangannya luar biasa. Yang jalannya ringkas, pendek, cepat, mati syahid. Nah, para sahabat sudah pun mereka siddiqin, ingin ringkas dan cepat. Ya, itu mati syahid. Itulah mereka orang-orang yang ya, cinta kepada Allah. Ya. Yang kedua, ayyakuna mithlan ma ahabbahu Allah ta'ala ala ma yuhibbuhu fi zahirihi wa batinihi. Nah, yang kedua ini, kalau tadi dia suka, sangat bertemu kekasih. Ya. Kalau ini an yakuna mu'siran ma ahabbahu Allahu ala ma yuhibbuhu fi zahirihi wa batinihi. Ya. Dia mengutamakan apa yang Allah cintai atas apa yang dia cintai. Ya, baik di dalam zahirnya untuk tubuhnya atau di dalam batinnya untuk jiwanya. An yakuna mu'siran, dia mengutamakan
Ya, dia mengutamakan. An yakuna mu'siran. Hendaklah dia isar. Apa isar itu? Mendahulukan. Mengutamakan. Apa yang Allah cintai atas apa yang ia cintai. Ya, jadi selalu mendahului apa yang Allah suka dari apa yang ia suka. Itu tandanya cinta. Karena orang mencintai apapun mesti didahulukan. Ya. Terus, bal فَيَلْزَمُ الطَّاعَةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَسْلَ وَإِتْبَاعَ الْهَوَى وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ لَا يَعْصِيهِ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ la yu'si. وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ لَا يَعْصِيهِ وَلِذَلِكَ Fayalzamu ta'ata wa yajtanibul kasla, ya, wa ittiba'ul hawa wa ittiba'il hawa wa man ahabba Allah la yu'sihi. Ini. Maka apa cirinya orang yang mengutamakan apa yang Allah sukai? Maka ia senantiasa taat kepada Allah. Ya, dia senantiasa taat dan menjauhi malas, wattiba'al hawa, dan menjauhi mengikuti hawa nafsu. Malas dan hawa nafsu dijauhinya. Ya, karena orang suka malas, orang suka ngikutin hawa nafsu, maka dia lawan untuk dia utamakan apa yang disukai oleh kekasihnya, yaitu apa? Taat. Maka ada satu kaidah, satu hikam dari Imam Al-Haddad begini. Orang yani ma taraka syai'an minal kamal, begitu kata-katanya. Ringkasnya terjemahan itu, sangatlah sempurna orang itu. Apa? Yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti dia memposisikan hamba sahaya dia kepada dirinya. Kalau dia nak tahu hubungan dia dengan Allah, maka coba Anda bayangkan Anda punya hamba sahaya, ya, dan Anda tuannya. Apa yang Anda nak, yang kamu nak kepada hamba sahaya adalah melaksanakan kehendaknya. Ya. Maka seorang beriman mesti mengetahui bahwa ya, Allah suka ditaati, keinginannya dilaksanakan. Ya. Nah, orang yang sangat sempurna rohaninya, orang yang memahami Allah seperti ia memahami dirinya kepada hamba sahayanya, maka dia memposisikan diri sebagai hamba kepada Tuhan, kepada Allah seperti hamba kepada tuannya. Nah, maka Allah suka ditaati. Dan Allah tidak suka malas dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga dikatakan orang yang mencintai Allah tidak akan menderhakainya. Tidak menderhakainya. Ya. Walidzalika qala Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu berkatalah Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, terus, Ta'sil ilaha wa anta tu'sil ilaha wa anta tuzhiru wa anta tudhiru hubbahu. Hadha la'amri fil qiyasi badi'un. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ini Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan, kamu derhaka kepada Tuhan sedang kamu menampakkan cintanya, menampakkan dengan lidah, ya. Padahal kamu perilakunya tidak taat kepada Allah. Taat itu, tunduk itu mulai dari batin, karena Allah kan tidak nampak oleh mata, kan tidak dapat disentuh oleh tubuh, kan. Jadi macam mana orang taat kepada yang tak ada? Adalah batinnya, ya. Adalah batinnya. Kalau tak ada batinnya, maka mesti dia maslahat, ya, mesti dia ada tujuan. Nah, maka orang yang mencintai
tidak akan menderhakai. Kita berbuat kebaikan untuk selain Allah itu juga termasuk maksiat. Ya, termasuk maksiat. Karena dia akan menuntut semua yang dilakukan kebaikan, dia akan menuntut mana? Ya. Timbal baliknya ke aku. Aku tadi hargai, ya. Itu. Nah, mereka orang-orang yang murni mengutamakan Allah dan murni cintanya kepada Allah, maka dia tidak memerlukan ya pujian dan cinta makhluk itu sendiri. Ini adalah demi umurku. Ya. Ada kias yang paling indah fil qiyasi badi'u. Ya. Apa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu shadiq, niscaya engkau akan mentaatinya. Kenapa? Karena pencinta kepada orang yang ia cinta itu taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Wa qila hadza la'amri fil qiyasi badi'u. Ya. Ini istilahnya badi' di sini bukan indah tapi sebaliknya. Yang dimaksud sebaliknya. Ya, ini sungguh analogi yang tidak tepat. Gitu. Karena yang analogi yang tepat adalah jika cintamu shadiq, niscaya engkau mentaatinya. Terus. Wa fi hadzal ma'na qila aidan wa turku ma ahwa lima qad hawaitahu fa arda ma tarda wa in saqatat nafsi. Ada lagi satu syair yang juga dalam makna tadi, dalam makna ini. Wa atruku ma ahwa, aku meninggalkan apa yang aku suka. Untuk apa? Lima qad hawaitahu, untuk apa yang kau suka akan sesuatu itu. Maka yang penting aku puas, aku terima, aku ridho kepada apa yang kamu ridho, apa yang kamu suka, apa yang kamu. Meskipun nafsuku tak ridho, tak suka. Sakhatat. Ya. Sakhatat itu artinya sukhut, marah. Ya. Lawan daripada ridho. Karena orang ridha itu orang yang apa ya? Orang yang sudah puas hati. Orang yang sudah rela, yang bahkan ridho terkadang dimaknai orang yang sudah suka. Ya. Itu ridho namanya. Ada orang diberi musibah dan orang punya sabar dan menyabarinya. Tapi kalau dia punya sabar saja, masih letih, masih rasa sakit. Ya, kamu ditimpa musibah dan kamu punya sabar saja, kamu akan melepasi musibah itu sampai akhir, akan melewati musibah itu, dan kamu akan menang dengan sifat sabar. Tetapi kamu merasa letihnya, merasa sakitnya. Tapi kalau punya ridho, tak. Dia lewati tak ada rasa apa-apa, itu ridho. Ya. Meskipun dia tak suka, tapi ridho. Orang tak suka musibah kan? Orang tak suka, ya. Orang tinggal di satu tempat, dia tak selesa. Ya. Jika dia sabar, kamu mengaji ini berapa tahun? Katakanlah 5 tahun. Ya. Kamu sabar, melepasi sampai 5 tahun dan habis. Tapi selama 5 tahun itu, kamu menahannya dengan emang itu sabar. Tapi jika ridho, justru seronok, selesa, suka, itu ridho. Itu bedanya ridho dan sabar. Dua-dua melepasi masa musibah itu, ya. Tetapi yang satu dia tak rasa apa-apa, bahkan rasanya puas, suka, senang. Ya, yang satu pahit, getir, ya. Maka dia baru alhamdulillah ketika sudah melepasinya. Alhamdulillah akhirnya. Tapi yang ridho, kuranglah 5 tahun nih. Nah, itu ridho. Nak tambah lagi lah 2 tahun. Nah, itu ridho. Maka orang yang mencintai seseorang cirinya apa?
meninggalkan apa yang dia suka untuk apa yang kekasihnya suka. Kenapa? Karena dia ridho apa yang dia ridho. Dia suka apa yang dia suka. Ya, meskipun dia berat, ya, meskipun dia sendiri sebetulnya tak suka, tapi aku suka karena engkau suka. Itu tandanya cinta. Tandanya kamu cinta ilmu, tandanya kamu cinta kebenaran, tandanya kamu, maka ya, kamu akan tinggalkan apa yang kamu ingini, apa yang ya, itu cirinya. Ya, begitu juga kepada Allah. Maka belajarlah mencintai Allah dari kehidupan ini. Ya, dari kehidupan ini. Kamu malas dalam beribadah, terus kamu lawan. Ya, kamu malas dalam menuntut ilmu, terus kamu lawan. Ya, sehingga lama-lama kita dapat mencintai Allah. Naam. Ta'atullah. Fata'atullah ta'ala wa mahabbatuhu tastalzimu ittiba'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali wal akhlaqi. Nah, taat kepada Allah dan cinta kepada Allah itu selalu ya, menyertakan ittiba kepada Rasul. Ya, selalu istilzam. Ya, selalu selari dengan ittiba kepada Rasul. Itu sebab in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, maka ittiba, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, itu artinya Allah mencintaimu. Ya, makanya dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, mengikuti Nabi itu perkataannya, karena ada yang Nabi tak buat tapi ada perkataannya. Wal af'al, dan ada perbuatannya. Ada yang Nabi tak kata ya, tapi Nabi buat, dan ada yang Nabi berkata juga Nabi buat juga. Dan akhlaknya, jiwanya, rohaninya. Nah, ini juga kita ikuti. Ya, akalnya ada di Al-Qur'an. Ya, afalnya ada di amalul ummah. Dan akhlaknya ada di dalam jiwa para auliyanya, para pewarisnya. Nah, kita mengikuti itu. Ya, kalau Allah berfirman, jika engkau mencintai Allah maka ikuti aku. Allah menyuruh Nabi cakap gitu. Maka Allah akan mencintaimu. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, ada yang dibuang. In kuntum tattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Jika engkau mencintai aku, mencintai Allah, maka ikuti. Itu jawabnya. Ini yuhibbukumullah jawab. Ya. Syaratnya tak ada. Maka jika engkau mengikuti aku, Allah akan mencintaimu. Artinya mengambil cinta di mengikuti Nabi. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, katanya. Ya. Tidak beriman seseorang kecuali aku lebih dicintai dari anak, istri, ya, orang tua, harta, dan semua manusia. Itu tandanya mengikuti. Ya. Maka itu tandanya Allah memberi cintanya. Karena Allah memberi cinta kita, Allah memberi cinta itu kepada kita dengan mengikuti Nabi. Seolah-olah jika kau nak punya cinta, Allah bagi, ambil di aku. Ya, ambillah di aku dalam diri Nabi. Apa? Cintai aku. Utamakan aku. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan menutupi. Tak ada orang tak berdosa, tetapi selalu ditutupi dengan cinta. Maka ada perumpamaan begini. Seorang murid kepada gurunya, ketika akhir muridnya itu mengaji, maka gurunya cakap, sudah waktunya engkau tinggalkan aku, dan engkau sekarang ya, punya kewajiban untuk berdakwah, menyebarkan agama ini. Ya, engkau telah lama mengaji dengan aku, mengikuti aku, sekarang giliran engkau. Maka gurunya cakap, namun sebelum kau pergi, ya, tunjukkanlah kekuranganku, kesalahanku, keburukanku yang kau nampak, yang kau rasa, yang kau terima, agar aku dapat memperbaikinya. Maka muridnya cakap,
Anda salah alamat menanyakan kesalahan dan keburukanmu. Ya, engkau tak ada keburukan, tak ada kesalahan padaku. Gurunya menjawab, tak mungkin manusia tempatnya salah dan dosa. Ya, maka muridnya menjawab, cinta telah menutupinya. Ya, kalau tak ada cinta, oh lama. Ya, suami istri kalau tak ada cinta, hari-hari mengungkit keburukannya. Ya, oh kamu pun ya, sering teriak. Oh kamu pun kentutnya bau. Oh kamu pun apa semua. Ya, tapi tak ada cinta, semua hilang, tak ada. Ya, kamu pun kalau tidur mengaruh, bising. Wah. Ya, tapi cinta itu semua menutupinya, tak ada. Maka wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampunkan. Apa arti Allah mengampunkan? Allah tak akan Allah mengampunkan kalau tak tobat. Summa taba alaihim liyatubu. Allah bagi tobat sehingga dia bertobat. Kenapa? Ya karena Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Nah, orang yang Allah cintai maka Allah bagi taubat. Bukan tak ada salah, maka hati-hati dengan orang salah. Ya. Apalagi orang itu berilmu, apalagi orang itu soleh, jika salah. Ya. Berbeda salah kita dengan salah mereka, para aulia. Ya, salah kita lalai, tapi salah mereka mungkin mundur untuk melompat 2-3 langkah ke depan. Ya. Karena dosa adalah hikmah. Ini dosa yang mukhalafah Allah, bukan kepada manusia. Ya. Baik. Yang ketiga sekarang. Ayyakuna muktsaran li dzikrillah ta'ala. La yaftur anhu lisanuhu wa la yakhlu anhu jinanuhu. Faman ahabba syai'an aktsara min. Aywa, yang ketiga ini apa? Dia banyak an yakuna muktsaran. Ia memperbanyak li dzikrillahi, zikir Allah. Ya, dia muksir kepada zikir Allah. Ya, dia banyak zikir Allah. Ya. Dan la yafturu anhu lisanuhu, tidak putus zikir itu oleh lidahnya itu. Lidahnya tidak putus berzikir Allah, Allah. Artinya jika dia ini tengok dia cakap masya Allah, dia tengok ini subhanallah, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi, tak ada. Ya. Tak ada yang tak Allah dia tengok. Ya, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ya. Astaghfirullah itu lidahnya tidak. Bukan, hebat manusia ini luar biasa. Allah tak ada. Tak. Dia sebut nama Allah. Ya, tapi bukan marah juga. Ya, bukan astagfirullah, Bang. Nah, ini bukan zikir ini. Ya. Bukan, tapi betul-betul zikir. Di samping sholat zikir, puasa zikir, ya, berbuat baik zikir. Ya. Jadi tidak pernah putus dari lidahnya. Dan zikir juga tasbih, tahmid. Ya. Dan juga tidak sunyi oleh hatinya itu. Di dalam hatinya pun ingat, bahkan yang bukan yang paling penting, bahkan zikir yang sebenarnya adalah di hati. Karena zikir itu ingat. Dia tak akan sebut kalau tak ingat. Bahkan kalau dia tak ingat, dia dengar pun disebut dia tak nak. Nah, karena dia ingat begitu ada orang zikir ilallah, la ilaha illallah, Allah. Kenapa? Karena apa yang diingatnya dia dengar disebut di luar. Ya, maka dia selalu mengikuti. Kalau di luar ada orang subhanallah, subhanallah, maka dia Allah, subhanallah. Ya. Itulah orang yang cinta. Karena man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Aktsaru min zikri. Orang yang menyukai sesuatu dia banyak menyebutnya, banyak mengingatnya. Ya. Nah. Khayaluka fi qalbi wa dhikruka. Khayal. Khayaluka fi qalbi wa dhikruka fi fami. Wa mithwaka fi qalbi fa aina taghayyabu. Wa khayaluka fi qalbi wa dhikruka fi fami. Ya.
Khayalanmu ada di hatimu, sebutanmu ada di lidahku, di mulutku, lidahku maksudnya. Wa maswaka, tempatmu, fi qalbi, di hati. Fa'ana tughayyab. Maka bila engkau tak ada, bila engkau dilupakan, bila engkau di hati ada khayalmu. Kenapa di hati khayal? Karena apa yang tidak dilihat oleh mata itu khayal. Padahal itu lebih hakikat. Ya. Sekarang ada orang berkata begini, aku ingin punya rumah ini, dindingnya semua mutiara. Berkhayal satu. Kan? Terus apa namanya? Lantainya air. Air, tapi boleh dipijak. Khayal tak? Nah, yang saya tanya, permata ada tak di dunia? Nah, bukan benda khayal. Air ada tak di dunia? Ya, tetapi di dalam pikirannya air dia jadikan lantai, ya, yang tak mungkin di alam nyata terjadi. Dindingnya semua permata. Ya, permata kan kecil-kecil macam mana? Setebal dinding ini. Ya. Nah, itu khayalnya yang tak ada boleh nampak di alam nyata, itu tak boleh. Tetapi apa yang dikatakan akal itu khayal, kan itu khayal tuh. Padahal bendanya ada dilihat oleh mata. Tetapi untuk akal pikiran itu tak mungkin karena tak nampak. Ya. Maka apa yang khayal bagi akal itu hakikat. Apa yang hakikat bagi akal itu khayal. Ya. Makhluk ada. Itu yang dilihat oleh mata dan akal terima. Tapi sebetulnya dia tak ada. Yang ada hanyalah Allah. Ya. Jadi itu sebab pembahasan orang sufi ahli hakikat. Dia khayal itulah hakikat. Hakikat itu khayal. Sekarang kamu masih pelajar. Menghayal kamu jadi orang hebat. Oke lah, saya cakap tak menghayal dulu. Berpikir, kamu sedang duduk melamun berpikir, wah, rumah mewah besar, dan uang banyak, dan menjadi menteri besar. Kamu sedang berpikir apa sedang menghayal? Hah? Sedang menghayal. Kenapa? Karena realitinya tak ada. Ya. Meskipun menteri besar ada, rumah besar ada, uang banyak ada, tapi tak ada dalam realiti kamu. Yang boleh kamu lihat sekarang, maka itu khayal. Maka bisa orang berpikir dengan menghayal. Kalau kamu sekarang pikirkan bagaimana nak hafal amriti, bagaimana nak paham nahu, bagaimana nak paham hadis, itu berpikir. Kenapa? Karena realiti yang kamu hadapi sekarang itu, dan itu ada. Itu berpikir. Berbeda dengan berpikir ahli hakikat. Berpikir ahli hakikat adalah berpikir tentang Allah, karena selain Allah tak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, itu kenapa di dalam tasawuf ada uzlah. Karena uzlah itu medanul fikr. Tempat untuk berpikir. Orang kalau tidak uzlah dan berpikir diri sendiri, dia akan merasa ada. Tapi kalau dia Allah, nah dia berpikir yang hakiki adalah berpikir tentang yang ada, dan tidak ada yang ada kecuali Allah. Itu yang dikatakan dalam hadis, ya, tafakkuru sa'ah katanya. Khairun min sab'ina ibadah. Berpikir satu saat lebih baik dari ibadah 70 kali. Yang bukan menghayal, tapi berpikir tentang hal yang hakiki. Ya. Kamu habiskan waktu kamu di hari-hari untuk menghayal, bukan berpikir. Ya. Saya nak jadi orang kaya, saya nak berniaga, saya, nah, itu khayal.
Yang antum hadapi sekarang, antum pelajar bagaimana menghafal dengan baik, memahami dengan baik, dan itulah berpikir. Ya. Namun apabila mengkhayalkan Allah itu hakiki. Karena Allah ada sampai bila-bila. Ana ma'akum aina ma kuntum. Khayaluka fi qalbi. Ya. Wa dzikruka fi lisani fi fami. Wa maswaka, tempatmu fi qalbi. Fa aina tughayyabu. Bagaimana kamu tiada? Bagaimana kamu menghilang? Ya. Bagaimana kamu gaib dariku? Ya. Orang yang hadir dalam jiwa, ya, bagaimana nak diingat? Karena dia tak pernah lupa. Orang mengingat itu karena lupa. Kalau orang sudah tak lupa, bagaimana nak mengingat? Nah, itulah kekasih. Ya, yang keempat, ayyakuna suhu bil khalwati wa munajatihi lillahi. an yakuna Unsuhu. Bil khalwati wa munajatihi lillahi ta'ala wa tilawati kitabih. Fa yuwazibu 'ala at-tahajjudi wa yaktanimu hudu'al layli wa safa'al waqti. Fa aqallu darajatil mahabbati at-taladdudu bil khalwati bil habibi wa tana'umu bi munajatihi. Nah, yang kedua ini an yakuna unsuh, ya, bil khalwah wa munajat. Dan hendaknya dia unusnya itu ya dengan khalwah dan munajat. Jadi ada istilah khalwah, ada istilah munajat. Apa khalwah itu? Khalwah itu infiradul qalbi billah anin nas. Infiradul qalbi billahi anin nas. Apa infiradul qalbi billah? Menghanyakan Allah di hati dari orang lain. Infirad itu kan fard, menyendirikan. Hatinya itu hanya untuk Allah, tidak untuk orang lain. Hanya ada Allah di hatinya. Itu namanya khalwah. Nah, maka orang yang bersama Allah, orang yang bertemu Allah, maka tidak ada di hatinya kecuali ada Allah. Makanya an yakuna unsuhu bil khalwah. Kenyamanannya, kesenangannya, unus itu begini. Unus itu sebetulnya berkaitan dengan cinta. Orang kalau cinta, ya, jika jauh, apa rasanya? Rindu. Kalau bersama kekasih, apa rasanya? Jawablah. Nyaman. Ya. Orang dengan kekasih kalau jauh, apa rasanya? Rindu. Kalau bersama kekasih, apa rasanya? Nyaman. Nah, kalau jauh dari kekasih, namanya syauq. Itu cinta. Cinta kalau jauh, syauq. Tapi kalau bersama dengan kasih, al-unus. Ya. Unus itu rasa. Apalah terjemahannya tuh? Ketika bersama dengan kekasih. Rasa apa tuh? Ya. Unus. Ya. Ada istilah alif. Unus itu sama dengan alif. Apa? Jinak. Ada kata jinak? Ada. Apa jinak artinya? Rasanya tak nak pergilah, selalu nak duduk di sisinya, yaitu unus. Nah, unus ini tumbuh ketika bersama kekasih. Dan jika kekasihnya Allah dan tempatnya di hati, nah itulah khalwah. Maka unus itu dengan khalwah. Ya.
tidak berarti dia harus menyendiri. Tak, dimanapun dia berada, dia hanya bersama Allah. Ya. Dan munajahnya kepada Allah. Apa munajah? Munajat itu apa? Apa arti munajat? Apa bos? Haris? Ada yang tahu? Munajat. Nah, tahulah munajat kan? Tapi terjemahannya apa? Orang munajat itu orang buat apa? Apa ayatnya orang munajat tuh? Kalau selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau istighfar astagfirullah, tahmid alhamdulillah. Ya. Kalau munajat ya Rabbi, ya Ilahi, ya Habibi, ya Sayyidi. Ya, orang yang memanggil, berbisik. Maka orang yang cinta kepada Allah akan unus karena kekasihnya ada bersama dia. Maka dia suka khalwah. Ya, suka khalwah itu bukan suka menyendiri. Ya. Memang di dalam tasawuf ada khalwah, artinya orang dimasukkan ke bilik. Itu tarbiyah. Agar dia khalwah. Sehingga ada yang mengatakan, ulama, ini supaya antum tahu. Apa bezanya khalwah dengan uzlah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khalwah itu menjauhkan diri dari orang lain. Pikirannya, hatinya, tempatnya, jasadnya. Kalau kamu di sini lalu ada orang sendiri di sana, itu uzlah. Artinya badannya saja jauh, tempatnya satu. Tapi kalau khalwah, dia ada di bilik lain, kita tak nampak. Tempatnya, badannya, pikirannya, hatinya. Ya. Dan ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, meskipun secara umum khalwah itu tadi tak nampak dah, karena kata khalwah itu kosong, gitu, tak ada. Ya. Namun ikut kepada siyak di dalam tasawuf itu, dia bincang apa. Para muhibbin itu dimanapun berada dia bersama Allah. Dan dia munajat kepada Allah. Ya. Dan juga membaca kitabnya. Itu. Nah, khalwah di sini fayuwazib ala tahajjud. Fayuwazibu, maka dia tekun tahajud. Dan dia mengambil ightanim, mengambil apa? Merebut. Ya. Boleh merebut atau mengambil kebaikan, kemanfaatan dari heningnya malam dan jernihnya waktu. Ya. Ketika tak ada orang, dia munajat kepada Allah. Itu yaman. Fa aqallu darajatil mahabbah, paling kurang tingkat cinta itu at-talazzuz bil khalwati bil habib. Dia menikmati, ya, khalwah dengan kekasih. Itu paling rendah derajatnya. Tak ada yang namanya dia sendiri kalau bersama Allah. Gitu. Dia akan bersama Allah. Ya. Menikmat ketika dia khalwah, ketika dia dulu di bilik sendiri, dia nikmat dan merasa nikmat dengan munajahnya. Ketika dia mengatakan ya ilahi, ya, bukan panggil Allah tak dengar, bukan, dia menikmati manggil itu. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, ألا يتأسف على ما يفوت مما سوى الله عز وجل
ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله وطاعته Allah. فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف والتوبة. Yang kelima ini, hendaklah dia tidak merasa ta'assub, kecewa, ya, terhadap apa yang ia luput dari selain Allah. Apa-apa yang dia luput dari selain Allah, dia tidak merasa sedih. Ya, dia tidak merasa, ya, merana lah, ya, ta'assub itu. Tak sedih. Ya. Dia luput daripada apa yang dia ingini, daripada dunia, daripada makanan, daripada kesempatan apapun. Tapi kalau dia luput dari ibadah, luput dari mengingat Allah, baru dia merasa ya ta'assub, ya, menyayangkan dirinya, ya. Dan wa yu'zima ta'assapuhu, ya, ta'assubahu ala fauti kulli sa'atin khalat, dan dia merasa besar rasa ta'assubnya itu, rasa kecewanya, rasa sedihnya atas keluputan setiap saat yang kosong dari ingat serta taat kepada Allah. Ya. Maka itu para aulia itu orang yang sangat mencintai Allah. Yang paling dia sedihkan kalau dia lupa kepada Allah. Ya, sedih. Karena apabila dia lupa, itu tak ada gantinya. Tak ada gantinya. Kamu contoh lepas sholat subuh, kan? Subuh pukul 6, 6:30 misalnya. Kamu bangun pukul 8, pukul 9. Ya, lalu sholat subuh di situ. Nah, pukul 6 tuh kosong. Tak ada ingat Allah di situ, tak ada taat Allah itu. Ya, itu kan lepas, luput tuh. Kamu sholat pukul 9, Allahu Akbar. Berdiri dengan rasa tak berdosa. Tenang Allah, aku ganti. Allah, assalamualaikum. Oke? Tak sedih pun. Padahal ada waktu yang luput, kosong dari ingat dan taat. Itu yang muakkad. Arti muakkad itu Allah yang janjikan. Allah tentukan waktunya ketemu aku di waktu itu. Tak datang. Kan luput. Kalau tak ada sedih, ya, hendaklah pegang hatimu, betapa kerasnya hatimu. Kalau tak sedih, orang boleh salah dosa, tapi hati itu tak dapat didustakan. Antum melakukan kesalahan dengan orang yang antum hormati, yang antum sayangi, pasti ada rasa, oh, saya berbuat salah. Ya, itu namanya ada ta'assub. Ya. Nah maka tak ada yang membuat dia sedih, tak ada yang membuat dia merana. Kalau terluput dari apapun, tertinggal dari apapun, ya, yang penting Allah jangan ditinggal. Kalau terluput juga dia akan sedih. Oleh karena itu banyak rujuk dia itu ketika ghafalat, yakni rujuk taubat. Banyak bertobat kalau dia lalai, dia lupa, dia tarik balik untuk ingat kepada Allah. Ya. Rujuknya dengan apa? Bil isti'tab, dengan memohon belas kasihan dan bertaubat.
Ya Allah ampunkan saya, ya Allah, itu istighfar. Ya. Dan taubat, itu rujuknya. Ya, itu cirinya. Orang kalau cinta dengan orang lain, dia luput dari kewajiban yang dia lakukan, tentu sedih. Ya. Bukan marah-marah. Nah, maka begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ayyatana'ama wa yatanazzaza bit-ta'ati wa la yastaqbilaha wa yasqutu anhu ta'buha. Allah. Yang keenam ini dia menikmati, merasakan lezatnya taat dan tidak merasa berat. Ya, dan dia tidak merasakan berat kepada taat. Bahkan letihnya gugur dari dia, wa yasqutu ta'buha wa yasqutat anhu ta'buha, dan taat, letihnya taat gugur, tak ada hilang, tak ada letih pun. Itu maksudnya dia menikmati, tak ada hilang. Ya. Antum jika cinta ilmu, tak ada letih itu. Ya, tak boleh didustakan karena kami pernah merasakan, pernah melewati dulu. Ketika mulai dapat menikmati ilmu itu, merasa lezat, oh, lupa semuanya. Maka diungkapkannya seperti apa? Ribat makna dhamir li sya'ni. Terus fa'usyribat bil hanibil al-hani. Ya. Diumpamakannya itu orang yang mulai mencintai ilmu dan merasakan ilmu itu, diumpamakannya dia bernyanyi di kedai kopi dengan gitar sambil minum arak, di sebelahnya wanita. Wah, ya, lupa. Gambaran apa yang ada di dalam jiwa itu, merasakan kebahagiaan, kalau digambarkan secara zahir, ya, itu diibaratkan orang yang di kedai arak, ya, minum arak, main gitar, istilahnya begitu, duduk dengan wanita. Gitu. Karena dia meninggalkan itu, ya, karena dia merasakan, mendapatkan ilmunya. Mula dia lezat, nikmat kepada ilmu. Begitu juga orang yang cinta Allah, jika itu ada ketaatan, tak ada letih, dia merasa menikmati. Sama orang mengejar kedudukan, ya, nak jadi menteri besar misalnya, tak letih tuh. Ya, dia cari uang, dia pergi jalan-jalan, minta sokongan orang, tak letih. Itu cinta. Yang ketujuh, ayyakuna musyfiqan ala jami'i ibadillahi rahiman bihim syadidan ala jami'i a'da'illah, kama qala ta'ala asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang ketujuh ini dia sayang kepada semua hamba Allah. An yakuna musyfiqan, dia sayang kepada, kasihan. Musyfiqannya ini kasihan. Dia kasihan kepada semua hamba Allah, rahiman bihim, baru sayang kepada mereka. Ya, isfaq ini hatinya selalu iba, ya, selalu iba. Maka orang-orang beriman itu keluar rumah saja, dia tengok orang yang tengah berjualan, terus hatinya, ya Allah, mudah-mudahan Allah bagi rezeki cepat. Tengok pelajar lewat aja, Allah, semoga dia mendapatkan ilmu dari Allah. Tengok orang tua, ya Allah, semoga ya Allah ampunkan dosa-dosanya semua. Hingga dia tengok baby, anak kecil, mudah-mudahan jadi orang. Itu isfaq kepada, ya. Bukan lalu macam batu patung, ya. Kenapa? Karena tak ada yang tahu Allah. Dan itu juga satu rahasia orang yang selalu keluar dan mendoakan, ya. Bukan berarti artinya orang kita berbuat begitu itu jangan karena Allah akan balas. Nah, itu kena isfaq.
Ya, itu isbaq. Dan rahim, ya, dan penyayang kepada mereka, tetapi tegas kepada semua musuh-musuh Allah. Syadid, tegas kepada semua musuh-musuh Allah. Sebagaimana firman Allah, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling mengasihi, menyayangi antara mereka orang-orang beriman. Yang ke-8, أن يكون في حبه خائفا متفائلا تحت الهيبة والتعظيم وقد يظن أن الخوف ينافي الحب وليس كذلك بل إدراك العظمة يوجب الهيبة كما أن إدراك الجمال يوجب الحب وللمحبين مخاوف على حسب مراتبهم كخوف الإعراض وخوف الحجاب وخوف الإبعاد. Naam. An yakuna fi hubbihi khaifan. Di dalam cintanya ada rasa takut. Ya. Tetapi juga mutafail, ada rasa harap, optimis. Tafaul itu optimis. Takut tapi optimis. Harap-harap cemas. Gitu. Ya. Kenapa? Karena dia berada di bawah wibawa dan keagungan Allah. Ya. Orang yang ada duduk di agung, di raja, ya. Dia merasakan kehebatan, keagungan raja, maka dia tidak hanya berharap secara optimis, tapi juga ada takut. Kenapa ada ungkapan begini? Sedia payung sebelum hujan. Di musim hujan kan, hujan bila-bila, masa dia boleh turun. Ya, bukan berarti tak ada hujan, tak bawa payung. Orang yang selalu selamat, orang yang mempunyai sifat, ya, bainal khauf war raja. Ya, ada harap-harap cemas. Gitu. Mungkin saja tak hujan. Kenapa? Karena ya, Allah telah menjamin kepada orang yang memang dengan adab seperti ini. Jangan terang, tak payahlah bawa, oh ini Tuhan nih, ya, bukan hamba. Hamba dia selalu, ya, bersikap, karena ini di bawah haibah dan azamat Allah, di bawah kehebatan dan keagungan Allah, dia mesti beradab seperti itu. Dan orang cinta itu orang yang beradab. Ya. Setiap ibadah yang dia lakukan, ya, ada khauf dan ada tafaul. Ada khauf, ada roja. Ada khauf, ada toma. Istilahnya khaufan wa toma'an. Ya. Itu adab orang yang cinta kepada Allah. Ya. Maka apabila dia tengok, oh macam tak ada hujan pun, tapi dia siap bawa payung. Payung ini menunjukkan apa? Kecemasannya, tetapi ya, dia punya harapan tidak hujan karena nampak tak hujan. Ya. Nah ini sifat yang tinggi. Nah, ada yang menyangka bahwa takut itu menafikan cinta. Tidak demikian. Ya. Annal khawfa yunafil hub walaysa kadzalik. Ya, saya sering bilang kalau takut kepada ular, kita lari dari ular. Takut kepada harimau, lari dari harimau. Tapi takut kepada Allah, dia makin mendekat. Ya, jangan disamakan. Bal idrakul azamati yujibu al-haibata. Ya. Bahkan orang yang mencapai, merasakan keagungan Allah, ini membawa rasa takut. Ya, haibah itu takut. Ya. Seperti begini. Ada orang sufi untuk menjelaskan takut yang berbeda ini, ya, itu dilihat dari sebabnya. Kalau orang takut kepada Allah karena imannya, pertama karena ilmu, karena dia berilmu, alim, dan dia tahu dalil Al-Quran dan hadis, dan dia, ya, hafal akan kebesaran Allah yang diterangkan dalam Al-Quran, timbul rasa takut.
Itu katanya khauf. Ya. Itu al-khauf. Tapi ada takut disebabkan maaf, salah. Itu khasyah. Maaf. Ya. Karena dalilnya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi takut sebab ilmu adalah khasyah. Ada takut sebab iman. Fakhafuni in kuntum mu'minun. Ya. Takutlah kepadaku jika engkau beriman. Nah, orang ada iman, takutnya khauf. Tetapi orang yang takut karena keagungan Allah, itu haibah. Apa dalilnya itu? Allahumma shalli ala sayyidina. Ya. Allah. Nah ini haibah. Nah ini khaib mutafailan tahtal haibah, di bawah keagungan. Ya. Atau katakan ada orang takut karena mendengar bahwa orang itu garang dan hero. Gitu. Itu karena mendengar, itu khasyah. Dan dia memang percaya kepada orang itu namanya khauf. Tapi kalau berada di depannya dan ya, ini Mike Tyson misalnya, dan sudah siap untuk meninju, ini namanya haibah. Itu. Dan orang jika kepada Allah, ya, jika belum idrakul azamah, tidak akan merasa haibah. Kama anna idrakal jamal yujibul hub. Sebagaimana orang melihat keindahan Allah, mengetahui keindahan Allah, maka membawa kepada cinta. Nah, itu sebab para muhibbin, para pencinta itu punya rasa takut yang berbeda-beda berdasarkan tingkatan cintanya. Walil muhibbin makhawif ala hasabi maratibihim. Ya. Seperti kakhawfil i'rad wa khawfil hijab wa khaifil ibad. Ada orang yang takut i'rad, takut dia berpaling dari Allah. Ada orang yang takut terhijab dari Allah. Ada orang yang takut dijauhi dari Allah. Ya. Tergantung berapa cintanya, maka timbul rasa takut. Ya. Seperti anak misalnya dengan orang tua. Anak merasakan kasih sayangnya, jamal. Tapi anak juga merasakan murka orang tuanya. Itu azamah, jalal. Anak yang baik, ya, dia tidak berharap dan manja sangat dengan orang tuanya, tak ada takutnya. Dan juga bukan karena takut sangat. Tetapi orang tua wajib memberikan keseimbangan antara tumbuhnya harap dan tumbuhnya takut kepada orang tua. Dan orang tua mesti menunjukkan semuanya, jamalnya dan azamahnya, jamalnya dan jalalnya. Ya. Nah baru anak itu boleh beradab. Ya. Tak boleh anak dibiarkan sehingga tak ada rasa takut kepada orang tua. Orang tua dipukuli oleh anak, orang tuanya diam, saya dipukuli. Nah, itu blow on, tahu blow on. Ya. Bodoh, tak boleh. Haram mendidik anak, ya, tidak punya rasa haibah dan tidak punya rasa tidak seimbang. Tak boleh. Ya. Karena dengan demikian dia boleh mengambil manfaat dari kasih sayangnya dan mendengar daripada nasihat-nasihatnya dan teguran-tegurannya. Walidza qala ba'dul muhibbin, oleh karena itu ya, sebagian para pencinta berkata begini, al habibu arabtuhu wa ana minhu khaifun wa la yuhibbuka illa man huwa bika arifun. Pencinta, ya,
Yang aku tahu adalah orang yang aku tahu. Al-Habib di sini berarti maf'ul ya, kekasih bukan pencinta. Karena Habib itu wazan fa'il. Fa'il itu boleh fa'il, boleh maf'ul. Maka Al-Habib di sini kekasih. Adalah araftu, orang yang aku kenal. Dan aku makanya takut kepadanya. Wa ana minhu khaib, dan aku takut kepadanya. Ya, artinya takutnya takut cinta. Karena dia merasakan jamal Allah. Kalau orang yang belum merasakan jamal Allah, tak ada takut pun kepada Allah. Dan tidaklah ia mencintaimu, melainkan ya orang yang kenal padamu. Man huwa arifun bika. Tidaklah dia mencintaimu, melainkan orang yang kenal kepadamu. Kalau dia tak kenal bagaimana? Makanya tak kenal maka tak ta'aruf. Tak kenal maka tak cinta. Al-Habib araftuhu wa ana minhu khaib. Yang saya sebut kekasih itu orang yang aku kenal. Dan saya takut kepadanya. Dan tidaklah orang mencintaimu melainkan yang kenal kepadamu. Bagaimana Anda mencintai orang-orang tak kenal? Aku cinta kepada dia, siapa? Tak tahu. Ya, mesti dia tahu siapa yang dicintainya. Maka orang makrifat dulu baru mahabbah. Ya, apa makrifat itu? Kenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Allah yang mengenalkannya. Apa? Allah berikan ke dalam rohani kita sifat-sifat mulianya, itu maqamat. Ya. Allah bagi dia taubat. Allah bagi dia sidik. Allah bagi dia ikhlas. Allah bagi dia ridha. Itulah perkenalan Allah. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid al-Baghdadi. Ya. Kata beliau, al-ma'rifatu ma'rifatan. Ma'rifatut ta'rif, ma'rifatut ta'arruf. Ya. Mengenal itu ada dua. Ada ta'rif. Ya. Ada ta'arruf. Coba. Kamu kenal, kalau tak ada objek yang kamu kenal, nggak kenal apa? Paham tak? Misalnya kamu tahu, kenal tentang tongkat ini. Kalau tongkatnya tak ada, ya. Kalau saya ingin kamu agar kenal dengan tongkat ini, maka pertama kali saya hadirkan tongkatnya. Baru kemudian saya terangkan agar tumbuh rasa suka kepada tongkat ini. Tongkat ini terbuat daripada belalai gajah. Kayu ini diambil dari hutan. Ya, kayu ini adalah anti binatang buas. Ya, ini sambil bagi tahu juga ya, tongkat ini betul. Ya. Ini kan ada tarifnya, ada objek yang kamu boleh mengenal. Nah, lalu sifat-sifatnya diterangkan. Ya, kalau kamu mengetahui sifat-sifat itu dan kamu tahu, kalau baru tahu, oh iya kak. Tapi bila sudah tahu, oh, ya, maka ini ta'rif. Ini adalah objek ya, yang nak dikenal. Dan ta'aruf itu adalah keinginan untuk mengenal. Artinya sesuatu yang tumbuh dalam hati untuk ta'aruf, untuk ya, mengenal. Ya. Mana objek Allah? Alam semesta ini, makhluk ini. Ya. Mana ta'arufnya? Sifat-sifat mulia. Katakanlah, ta'arif jasadmu, ta'aruf rohanimu. Apa yang menimpamu itu dari Allah jika engkau memiliki di dalam rohaninya sifat-sifat mulia. Itulah para arifin. Makanya al-habibu arabtuhu wa ana minhu khaifu la yuhibbuka illa man huwa bika arifu.
9. Kitmanul hubbi wa ijtinabud da'wah wa tawqiyu min izhari wajdi wal mahabbati ta'ziman lil mahbubi wa ijlalan lahu wa haibatan minhu wa ghayratan ala sirrihi wa ba'dul muhibbina ajuza anil kitmani. Naam. Yang ke-9 ini kitmanul hub. Ciri orang cinta, cintanya disembunyikan. Bahkan ijtinabud da'wah, menjauhi ngaku-ngaku. Ya. Dan kemudian dan tawaqi, apa tawaqi itu? Menutup diri, melindunginya. Min izharil wajdi, dari timbulnya wajad. Ini wajad istilah. Wajad adalah gerakan yang ditumbuhkan dari hati karena mendengar sesuatu. Itu wajad. Ya. Gerakan orang yang takut, ada gerakannya. Gerakan orang yang gembira, yang hatinya gembira, dia rasakan gembira, ada gerakannya. Ya, misalnya santrinya dapat telepon dari ayahnya. Dia cakap, "Nak, esok aku datang ya, bawa uang." Coba dengar ayat tuh, bawa uang. Memang tak ada uang dah dalam ada. Ya, dengar tuh, dengar kalimat tuh, ada rasa di hati. Itu wajad. Apa yang didapatkan rasa itu? Gembira. Nah, gembira ini mesti akan menimbulkan gerakan. Nah, wajad itu bukan hanya apa yang dia rasakan, tetapi menimbulkan gerakan. Itu wajad. Ya. Orang imtihan ujian. Ya. Turunlah natijah imtihan tuh. Ditulis nama-nama di dinding tuh. Dari jauh sudah dia. Begitu tengok, ada nama dia. Dari apa yang dilihat oleh mata dan gembira. Yes! Nah ini kan gerakan. Tapi tengok yang tak ada namanya. Ini wajad. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu wajad. Para aulia tengok ada api langsung, ya, langsung teriak kepada Allah, "Ya Rabb!" Langsung pingsan. Itu wajad. Nah, para pecinta itu orang yang boleh menyembunyikan wajad itu. Ya, tidak tunjuk-tunjuk. Ya. Kemudian dia tawaqi itu artinya melindungi diri daripada menimbulkan wajad dan cinta. Kenapa? Untuk apa? Ta'ziman lil mahbub wa ijlalan, demi mengagungkan kekasih dan menghormatinya. Kenapa? Karena kekasihnya Allah tak perlu ditimbul-timbulkan. Bahkan wahaibatan dan haibah. Bahkan ghairatan ala sirri. Ya, dia cemburu atas sirnya. Karena sirnya cinta itu ada di sini. Dia tak nak menyamai. Ya. Itu ghirah ala itu tak boleh menyamai sirnya. Itu ghirah alas. Ya. Ada ghirah lahu, ada ghirah alaih. Ya. Kalau ghirah alaih, dia tak boleh menyamai aku. Itu ghirah alaih. Ya. Kalau ghirah lahu, artinya dia cemburu karena dia sama dengan aku. Itu ghirah alaih. Nah kalau ghirah lahu, dia cemburu kepadanya. Ya. Bahwa dia akan merampasnya, mengambilnya. Itu ghirah lahu. Paham tak? Biasanya yang jahat ghirah lahu. Kalau ghirah alaih tak jahat. Misal begini. Seorang guru itu suka kepada dia.
Oh, tak boleh nih. Ya, kenapa guruku suka kepada dia? Oh, dia hebat. Aku kena lebih hebat. Ini ghira alai. Ya. Tapi ghira lahu, nyahkan dia. Aku cemburu dengan dia. Itu ghira lahu. Ya, lahu kepada gurunya, ghira lahu, ghira alai. Ada pertanyaan. Ini penjelasan tentang hakikat. Kenapa ada iblis? Ya. Mereka ya, mengatakan li'annallaha yaghiru alaih. Karena Allah cemburu ke atas dirinya. Tak boleh ada yang sama dengan aku. Aku ciptakan iblis untuk menggodanya. La syarikalah. Nah, juga yang cinta kepada Allah kan sir. Dia tak nak tunjukkan sehingga sama zahir dengan sirnya. Maka dia tak nak. Biarkan cinta itu ya, tak ditampakkan. Sir. Karena cinta itu bukan di tangan, cinta itu bukan di kaki, cinta itu bukan di mulut, cinta itu di sini. Allah letakkan cinta itu di hati. Kalau Allah letakkan cinta di mulut, wow, ada buaya. Ya, kalau Allah, kenapa apabila orang I love you, wah udah betul-betul cinta. Tak, cinta itu di sini. Ya. Ucapan itu apa? Hanya wasilah. Gitu. Nah, maka sebagian para pencinta tidak mampu untuk menyembunyikannya, katanya. Ya. Maka berkata, yukhfi fayubdid dam'u asrarah. Aku sembunyikan, tapi air mata telah membuka rahasianya. Nah, orang kalau cinta itu, dia tak mau ucap, tak dapat. Mesti matanya berkata. Wa yuzhirul wajda alaihin nafasu. Dan napasnya telah menjahirkan wajahnya. Begitu dekat kekasih, terasa. Ada orang suka misalnya